Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan seluruh para sahabat yang menyaksikan video singkat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya-Allah kita akan mencoba mengkaji mengenai fikih, baik pengertian, tujuan fikih, kemudian pembagian fikih, serta hubungan fikih dengan ilmu lainnya. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian fikih. Secara etimologi, menurut Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Usul Fikih Al-Islami, jilid yang pertama cetakan Beirut, disebutkan fikih berasal dari kata fakkaha yufakihu fikhan, yang bermakna pemahaman. Atau di pondok pesantren di kitab disebutkan juga al-fiqhu lughatan al-fahm, yaitu fikih secara bahasa yaitu pemahaman. Apa makna? Maknanya yaitu pemahaman tentang agama Islam secara utuh, secara komprehensif. Ini makna yang terkandung dalam etimologinya. Kemudian fikih secara istilahan disebutkan oleh Abdul Wahhab Al-Khallaf di dalam kitabnya Ilmul Usul Fiqh, yaitu al-fiqhu huwa al-ilmu bi ahkami asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasib min adallatiha at-tafsiliyah, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali atau dikaji daripada dalil-dalil yang terperinci. Ini makna secara istilah. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu mengenai objek-objek kajian fikih. Objek dan ruang lingkup kajian fikih, hukum-hukum juz'i dan dalil-dalil tafsili. Ini merupakan objek kajian di dalam fikih. Yang pertama yaitu hukum juz'i. Adalah hukum partikular yang sudah menunjuk pada objek tertentu. Misalnya hukum haram tentang meminum khamar, memakan daging babi, bangkai dan lain sebagainya. Kemudian lawan daripada hukum juz'i yaitu hukum kulli, yaitu hukum dalam pengertian masih global dan belum menunjuk pada objek tertentu. Kemudian yang kedua yaitu dalil-dalil tafsili, adalah dalil yang sudah merujuk pada hukum tertentu. Misalnya dalil wala taqrabuz zina sebagai dalil tafsili hukum keharaman perbuatan yang mendekati zina. Kemudian selanjutnya pembahasan mengenai tujuan mempelajari fikih. Tujuan mempelajari fikih yaitu dengan kita mengetahui hukum-hukum fikih atau hukum-hukum syariat, maka kita bisa melakukan suatu perbuatan sesuai dengan nilai-nilai atau hukum-hukum syariat yang telah Allah gariskan.
Dengan demikian pula kita mengetahui batasan-batasan di dalam berubudiyah kepada Allah, dan juga batasan-batasan di dalam kita bermuamalah sesama muslim maupun non-muslim. Yang berikutnya yaitu pembahasan mengenai pembagian di dalam fikih. Jadi pembagian di dalam ilmu fikih itu ada dua. Yang pertama ada fikih ibadah, hablum minallah. Kemudian ada fikih muamalah. Versi yang pertama menyebutkan demikian. Kemudian ada pula yang menyebutkan bahwa pembagian fikih itu ada 4, dengan ditambahkannya fikih munakahat dan fikih jinayat. Kembali pada versi yang pertama, yang mana pembagian fikih ini dibagi menjadi 2 dengan atau pertimbangannya berdasarkan interaksi. Pertama, hablum minallah, yaitu fikih ibadah, dan hablum minan nas, yaitu fikih muamalah. Kita akan kaji sedikit mengenai fikih ibadah dan selanjutnya mengenai fikih muamalah. Di dalam fikih ibadah ini kita bisa membagi menjadi 2 pembahasan, yaitu fikih ibadah yang dimaksud yang pertama ibadah mahdhah. Seperti contoh salat, kemudian zakat fitrah, puasa Ramadan, dan haji, dan lain sebagainya. Kemudian ada ibadah ghairul mahdhah. Seperti contoh kita bersedekah, tolong menolong sama kita, berzikir, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu fikih muamalah. Fikih muamalah ini melahirkan anak-anaknya, ya. Yang pertama yaitu lahir di dalam fikih muamalah ini ada ahkam al-ahwal asy-syakhsiyah. Kemudian ada ahkam al-maliyah. Kemudian ahkam al-murafa'at. Dan seterusnya ahkam ad-dusturiyah, ahkam al-iktisadiyah, ahkam ad-duwaliyah, hingga ada ahkam al-jinayah, yang kemudian diberikan porsi yang lebih besar untuk ahkam al-jinayah menjadi fikih jinayah. Kenapa demikian? Karena fikih jinayah, ahkam di dalam jinayah ini langsung membahas mengenai hukum dan sanksi, eksekusi. Di dalamnya ada kisos, rajam, dan lain sebagainya. Maka diberikanlah yang lebih besar, porsi yang lebih besar kepada fikih jinayah, agar sanksi yang diberikan itu tepat sasarannya, sesuai dengan nilai-nilai dan hukum agama. Kemudian ada fikih munakahat juga. Bagaimana proses pernikahan sebelum dan sesudah pernikahan, apa kewajiban, apa hak suami dan istri. Kemudian selain itu dalam perkembangannya juga lahir fikih siasah, yaitu dalam berpolitik, sehingga kita umat Islam bisa berpolitik sehat, berpolitik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mungkin itu pembagian di dalam fikih yang harus kita pelajari. Yang berikutnya yaitu perbedaan dan hubungan fikih dengan ilmu lainnya. Fikih dengan usul fikih. Apa perbedaan antara fikih dan usul fikih, dan apa hubungannya? Ilmu fikih merupakan produk dan usul fikih merupakan alatnya. Jadi
Jika alatnya itu bagus, maka produknya juga bagus. Ada mazhab tertentu menggunakan usul fiqh yang berbeda dengan mazhab kita, maka akan melahirkan fikih yang berbeda pula. Seperti halnya mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Kenapa terjadi perbedaan di dalam fikih? Kemudian mazhab Hambali dengan mazhab Maliki, mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i, dan seterusnya. Kenapa lahir fatwa yang berbeda, sedangkan mereka satu gurunya? Atau berguru kepada mazhab sebelumnya. Seperti Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, tapi lahir fatwa yang berbeda atau fikih yang berbeda. Ini karena alat yang digunakan atau usul fikih yang digunakan berbeda sedikit. Mungkin ada penambahannya, dan kita tahu bahwasanya di dalam usul fikih itu ada ijma, ada qiyas, Al-Quran, Sunnah itu sudah jelas. Kemudian yang ada terjadi perselisihan seperti maslahah mursalah. Nah, ini beberapa sebagian ulama juga terjadi perselisihan di situ. Seperti yang saya sebutkan barusan, dan al-urfu, qaulus sahabi, dan lain sebagainya. Kemudian fikih dan tauhid, ini apa hubungannya? Kalau di Aceh itu disebutkan bahwasanya tauhid ibarat tanah. Tauhid ibarat tanah. Sedangkan fikih ibarat bak kayu, tanaman. Fikih itu ibarat tanaman. Natanoh hana tanaman sama saja, tidak ada hasilnya, ya. Apalagi sebaliknya. Nah, ada tanaman tapi tidak ada tanah, bagaimana kita mau nanam? Nah, makanya fungsi tauhid dan fikih sangatlah penting. Pertama tauhid, yang kedua baru dimasukkan fikih. Karena tauhid ini usul, dia bersifat tentang persoalan kepercayaan, akidah. Sedangkan fikih ini objek kajiannya hukum-hukum perbuatan lahiriah, seperti salat, kan, lahiriah, nampak dia, tidak secara akidah. Maka itu diantara perbedaan dan hubungannya. Yang pertama, kalau tauhid itu kajiannya usuliyah. Kita tidak boleh berbeda tauhid. Kalau kita berbeda tauhid, maka yang pertama itu sudah keluar dari Islam. Yang kedua bisa jadi itu menyesatkan. Tetapi disebutkan oleh ulama-ulama kita di Aceh, itu pehtam ucap loh, harus kita perbaharui tauhid kita. Jadi tidak boleh berbeda, harus sama. Tauhid itu nggak boleh berbeda, karena esensi daripada tauhid itu mengesahkan Allah zat yang tunggal. Jadi nggak mungkin saya meyakini, berakidah bahwa Allah itu esa, sedangkan kawan saya yang lain bahwa Tuhan itu 2, 3. Ini di sini sudah bisa keluar dari kharij anil millah, keluar daripada agama Islam. Jadi nggak boleh berbeda di dalam kita berkeyakinan, bertauhid. Tetapi lain halnya dengan fikih, karena pembahasannya itu furu'. Tadi saya sudah menceritakan bahwa ada mazhab fikih. Ada Imam Syafi'i. Kalau di Aceh itu Imam Syafi'i yang paling banyak, termasuk di Indonesia
Di Asia Tenggara mazhab Imam Syafi'i banyak yang pemeluknya. Kemudian ada mazhab Maliki, mazhab Hambali, Hanafi dan seterusnya. Ini boleh perbedaan, ada terjadi perbedaan hal lumrah, seperti cara sholat, ya. Kemudian tata cara berwudu, kemudian hubungan dan perbedaan fikih dengan ilmu falsafah hukum Islam. Jadi falsafah hukum Islam yaitu berusaha mengungkapkan nilai-nilai hikmah dan manfaat serta kegunaan syariat yang diterapkan, yang dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini pembahasan di dalam falsafah hukum Islam. Jadi apa hikmah di balik salat itu? Apa hikmah di balik zakat itu? Ini dibahas dalam falsafah hukum Islam. Esensi serta substansial daripada zakat itu apa? Berbeda dengan fikih. Kalau fikih hukum, misalnya perbuatan sholat dikerjakan bagaimana, tata caranya bagaimana, rukunnya apa saja, syaratnya apa saja, sunnahnya apa saja, kerjakan. Tidak terlepas daripada hikmah. Kita mau sholat, apa manfaatnya, apakah menyehatkan tubuh kita, menyegarkan pikiran kita, terlepas daripada itu. Itu porsinya falsafah hukum Islam mengenai hikmah, manfaat daripada syariat yang diwajibkan ataupun yang disunahkan. Oke, mungkin itu saja pada pertemuan ini yang bisa kita bahas mengenai fikih, pengertian, tujuan, objek kajian, kemudian hubungan dan perbedaannya dengan ilmu-ilmu lain. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.